ada beberapa nama orang besar di balik kasus tambang ini. Kami nggak yakin kalau ini individu. Ini lebih pada kekuatan korporasi. Banyak banget mereka berusaha untuk bisa menutupi kasus-kasus. Bagaimana caranya biar membungkam. Kasus mega korupsi PT Timah yang menyeret Crazy Rich, Helena Lim, dan Harvey Muiz seperti menjadi medan magnet yang menarik perhatian publik. Dan belakangan ini sejumlah kalangan mulai dari akademisi, praktisi hukum, komunitas gagasan, hingga dari kalangan paranormal ikut bersuara menyampaikan pandangannya. Sebut saja Felin Chu yang selama ini dikenal sebagai paranormal, baru-baru ini mengungkap hal yang cukup mengejutkan mengenai aktor utama di belakang kasus mega korupsi PT Timah yang merugikan uang negara hingga mencapai 271 triliun rupiah. Lantas, siapakah aktor utama di belakang kasus mega korupsi PT Timah yang konon katanya terbesar dalam sejarah kasus korupsi di Indonesia? Benarkah ada salah satu petinggi di pemerintahan yang ikut bermain dalam kasus tersebut? Kalau aku melihat di sini energinya adalah ada satu orang elit politik yang besar yang ikut mempengaruhi di sini yang sehingga nampaknya akan bisa memberikan perubahan ataupun banyak sekali drama-drama di belakang kasus ini. Ya, karena ini menyangkut nama orang besar di Indonesia sehingga memang agak dikaburkan, bahkan sedang dalam tahap kalau aku lihat untuk perdamaian ya, artinya sedang dicari nih mana yang harus diungkap, mana yang tidak harus diungkap, karena itu tadi ada beberapa nama orang besar di balik kasus tambang ini. Kalau sampai terbongkar, maka nama-nama orang besar ini juga akan ikut masuk ke dalam daftar, dan ini akan membahayakan juga ya, karena ini menyangkut nama besar seseorang. Aku melihat sosok ini adalah juga bukan hanya sendiri, tapi berkelompok atau ya istilahnya kalau kue dibagi-bagi ya istilahnya ya. Dan ini juga seorang kuat yang memiliki satu peranan penting dalam pemerintahan Indonesia, menyangkut nama besar orang terkuat di Indonesia khususnya, dan juga selain itu juga ada beberapa nama dari pihak asing yang memang itu nilainya kalau diungkap yang sesungguhnya itu lebih besar dari yang sudah terungkap. Tokoh dari kalangan paranormal lainnya yang juga ikut bersuara mengenai kasus korupsi yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, ialah Ki Saung. Senada dengan Felin Chu, Ki Saung juga menyebut jika ada petinggi atau orang besar di belakang kasus tersebut. Menurutnya, para tersangka saat ini yang diumumkan Kejaksaan Agung hanyalah pion belaka, alias pemain kecil yang dikendalikan oleh para bos besar yang sulit disentuh baik oleh kejaksaan maupun institusi anti korupsi lainnya. Lantas, siapakah orang besar yang dimaksud Ki Saung? Timah juga begitu kalau kita salah membawanya, salah menggunakannya. Makanya nanti orang-orang yang menyalahgunakan untuk kepentingan tertentu, ya, sebenarnya ada kepentingan pihak luar di sini, ya, cuma sebenarnya bukan kapasitas saya. Orang-orang yang sekarang ini diisukan, oh si A, oh si R, gitu ya, itu cuma, maaf kata, cuma pion-pionnya saja. Oh yang raksasanya ada. Dia masih perpanjangan tangan, bukan dia bosnya. Kelihatannya dia yang paling ini ya,
paling kuat di antara pemain-pemain amatiran ya. Dia ini istilahnya rajanya, tapi rajanya itu raja lokal itu. Ini kan kalau yang suaminya artis itu kan hanya pionnya saja. Katanya ada orang besar di belakangnya apa yang inisialnya R. Nah, nanti kita lihat di sekitar orang-orang itu akan timbul semacam penyakit, mereka akan menderita penyakit. Jadi saya mau sampaikan di sini, ini kepentingan luar banyak sekali. Walaupun kelihatannya dia banyak mendapatkan uang, kelihatannya banyak, tapi itu nggak ada apa-apanya jika dibandingkan yang didapatkan oleh orang yang besar-besar di belakangnya lagi. Sedangkan Dede Tarot yang juga datang dari komunitas paranormal mengungkap hal yang tak kalah berbeda dengan paranormal lainnya. Keahliannya membaca tarot untuk menerawang suatu permasalahan atau kejadian yang sedang ramai di tengah masyarakat patut ditunggu. Terutama dalam hal menerawang kasus korupsi PT Timah. Dede Tarot menyinggung peran tangan-tangan tersembunyi yang mencoba meredam kasus PT Timah, mengingat akan ada konsekuensi besar jika kasus korupsi tersebut terungkap dan terbongkar. Banyak banget mereka berusaha untuk bisa menutupi kasus-kasus. Bagaimana caranya biar membungkam, bagaimana caranya biar kasus ini benar-benar tenggelam. Ya, kalau dibilang sampai mana, ya mereka sangat berusaha banget, sangat berusaha banget untuk bisa kasus ini tenggelam gitu. Karena di belakangnya ini yang saya lihat ini banyak sekali dia banyak banget yang sudah dia dapatkan gitu loh. Dari keterangan atau pandangan tiga paranormal, Felin Chu, Kisaung, dan Dede Tarot, ketiganya kompak secara berjamaah menyinggung adanya tokoh intelektual yang mempunyai posisi kuat di negeri ini yang ikut bermain dan mempunyai peran penting di balik kasus mega korupsi PT Timah. Meski ada orang kuat di balik kasus tersebut, mereka masih percaya dengan kinerja dan profesionalisme Kejaksaan Agung yang tidak mudah untuk diintervensi. Untuk kinerjanya sendiri sebenarnya sudah on proses ya. Tapi karena menyangkut nama beberapa orang besar sehingga di sini harus ada yang ditutupin dan harus ada yang saat ini sih dalam tahapannya adalah bagaimana supaya nama-nama besar ini tidak tidak tersangkut, artinya sedang dipilah-pilah, sedang ditutupin nih. Ditutup-tutupin mana yang harus diungkap, mana yang tidak. Kasus ini sangat rumit dan juga sangat memakan memakan waktu ya. Karena berkaitan dengan orang besar dan juga nominal yang besar, otomatis antisipasinya juga akan sangat rumit dan juga memakan waktu serta energi yang kuat. Yang harus dikorbankan ya yang saat ini yang jadi korban. Untuk orang-orang lama tidak akan mungkin bisa terungkap dan tidak akan mungkin bisa diungkap. Kita berprasangka baik saja karena peralihan ya, dari peralihan ke pemerintahan, dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru nanti ini Oktober kan. Mudah-mudahan kita berprasangka baik. Tapi kalau juga ternyata ada oknum-oknum di sini yang dipengaruhi dalam tanda kutip gitu ya, itu bahaya itu. Makanya kita berharap dengan presiden baru kita ini. Sebenarnya sih di sini ada kartu yang sebenarnya lagi dipelajari, lagi diproses semuanya, ya. Jadi bisa dibilang semuanya itu butuh hal-hal yang benar-benar komplit, benar-benar lengkap, gitu. Jadi nanti langsung gitu, langsung gerak cepat semuanya. Jadi kalau semuanya sudah lengkap, sudah semakin filenya semakin kuat, langsung bergerak semuanya. Memang semuanya itu secara real, ya, secara nyata gitu. Dan untuk penangkalannya adalah ya disesuaikan dengan secara logika. Jadi jangan sampai mereka juga lengah gitu loh. Jangan sampai mereka lengah dan luluh dengan
rayuan-rayuan atau bisa dibilang dengan mimik-mimik wajah yang memelas ya seperti itu. Tapi ayo benar-benar tegas gitu dengan apapun yang sudah real, sudah nyata. Di sisi lain, pegiat anti korupsi Iskandar Sitorus yang selama ini mengedepankan analisa rasional untuk mengurai benang kusut kasus korupsi PT Timah seperti dalam satu barisan dengan pandangan atau penerawangan paranormal mengenai dugaan adanya orang besar yang mempunyai jabatan tinggi di Republik ini yang ikut bermain dan mengatur kasus korupsi PT Timah. Dan berikut pandangan Sitorus mengenai kasus tersebut. Kami nggak yakin kalau ini individu. Ini lebih pada kekuatan korporasi, makanya Pak Presiden turun tangan. Kan Pak Presiden juga jenuh juga, menjadi tertantang juga. Kenapa publik memberikan perhatian yang luar biasa terhadap kasus Timah yang ada Harvey Muiz dan Sandra Dewi di dalamnya. Padahal kalau kita melihat pemberitaan ataupun publikasi ataupun flexing selama ini, harusnya tidak seperti ini gerakan atau perlawanan itu. Tetapi publik melihat ada anomali antara yang terpublikasi selama ini dengan fakta kejahatan korupsi. Tapi apapun itu adalah pengkayaan dan ilmu masing-masing. Kita lihat aja nanti di sistem peradilan kita lihat aja nanti di sidang yang terbuka, dibuka untuk umum itu. Gitu. Tapi menurut kami terkonsolidasi itu uang itu. Kan uang ini besar. Nggak mungkin hanya dengan seperti membagikan sedekah yang jumlahnya 500.000 kan. Nggak mungkin sebatas itu. Harapan kita Kejaksaan Agung bisa menyentuh dan tidak takut, serta yang paling penting adalah Pak Jaksa Agung tolong buktikan dari puluhan perusahaan ini perusahaannya bersalah. Kini publik menunggu dengan perasaan penuh debar. Apa yang dapat dilakukan Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus mega korupsi PT Timah yang diduga dilakukan secara berjamaah, yang artinya tidak dilakukan secara personal, melainkan melibatkan korporasi. Dan sudah beberapa pekan ini, publik dibuat kecewa dengan kinerja Kejagung yang dianggap lamban dan terasa jalan di tempat. Mengingat, sampai dengan saat ini belum ada tersangka baru yang diumumkan setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap artis Sandra Dewi. Meski kepercayaan publik tengah menurun terhadap kinerja Kejagung yang dianggap mengecewakan, tapi tidak dengan Iskandar Sitorus yang masih menaruh harapan tinggi pada Kejagung untuk menuntaskan kasus korupsi PT Timah yang telah merugikan uang negara hingga ratusan triliun rupiah. Lantas, apa harapan Iskandar Sitorus terhadap Kejagung yang saat ini sedang menjadi sorotan tajam publik? Harapan kita itu yang terjadi. Semoga tidak ada hal-hal buruk yang mempengaruhi psikologi, bahkan kinerja aparat Kejaksaan Agung itu sendiri. Kalau umpamanya banyak pihak meragukan karena mungkin ritmenya berbeda, itu bisa jadi kalau saya Jaksa Agung, saya anggap itu positif. Kalau saya Jaksa Agung, nah, ada kritik, ada kepedulian, ada keingintahuan publik terhadap kerja saya gitu. Tapi kalau umpamanya kita menjadi orang yang kecil, orang yang cemen, mungkin menjadi baper ya, bawa perasaan. Jadi pada prinsipnya kita berharap agar perbedaan pemahaman cepat dan atau lambat kinerja itu bisa dituntaskan oleh Pak Jaksa Agung mungkin di minggu ini. Mereka itu mengambil napas panjang untuk kemudian cepat menyelam timbul pada satu titik tertentu yang kita tidak bisa duga, yang mungkin memberikan kejutan terhadap publik. Semoga itu juga terjadi. Namun apapun itu, Kejaksaan Agung harus tetap kita jaga. Kejaksaan Agung bisa mengumumkan dong, atau memberikan masukan atau memberikan publikasi perusahaan mana yang sudah ditersangkakan oleh mereka. Tetapi ketika lambat, maka ya seperti hari ini, teman-teman infotainment itu ngejar terus. Sebab beban moral mereka itu tinggi juga. Plus netizen kita ingin tahu juga, karena yang dirampok ini kan uangnya rakyat, uangnya negara gitu. Jadi prinsip-prinsip dasar bukan hanya selebriti sesungguhnya yang menikmati akhirat itu. Jadi nggak ada di sini besar kecil karena jabatan. Sudahlah, jabatan itu kan sementara, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Bermasa dia. Boleh hari ini dia
pimpinan tertinggi negara, tapi setelah masanya habis bisa jadi orang bermasalah. Jadi tidak, kami melihat seperti itu apa ya, model-model masa lalu gitu ya. Jikapun orang itu berani untuk menekan Kejaksaan Agung, luar biasa. Apalagi orang-orang yang diisukan itu selama ini tidak pada posisi yang baik-baik saja kok, tidak pada posisi putih juga gitu ya. Jadi kami yakin Kejaksaan Agung tidak setakut itu. Kami yakin Kejaksaan Agung tidak mempunyai apa ya, model untuk ngerem karena takut. Pun mungkin mereka ngerem ada hal sesuatu pertimbangan secara teknis juridis. Tapi kami yakin bahwa mereka akan berani masuk ke persoalan pelaku kejahatan perusahaan di dalam kasus ini, begitu dia. Kita hanya sebatas untuk meneliti apakah rekening yang telah kita blokir ada kaitannya atau tidak. Nanti kita lihatlah ya, kita masih menelusuri. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.